Baik. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak akan banyak memberikan penjelasan kepada kalian karena mungkin ini masih waktu-waktu Lebaran, jadi mungkin waktunya kita lebih efektifkan aja. Baik, sebelumnya saya akan memberikan share screen kepada kalian. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara-cara bagaimana berbicara di depan umum dan juga masalah-masalah apa yang sering terjadi ya kepada murid yang sedang berbicara di depan umum dan bagaimana solusinya. Baik, sebelumnya yaitu pendahuluan seperti yang kita ketahui ya anak-anak, berbicara di depan umum itu adalah metode berbicara yang diajarkan kepada siswa untuk melatih kemampuan siswa dalam berbicara di depan banyak orang dan mengetahui bagaimana harus bersikap jika sedang berbicara di depan umum. Tujuan dari diberikannya materi pada hari ini yaitu supaya kalian, para mahasiswa itu dapat mengucapkan kalimat perkenalan dan juga kalimat sapaan dengan lancar dan intonasi yang tidak membingungkan. Selain itu, dengan saya memberikan pembelajaran mengenai berbicara di depan umum, kalian nanti bisa dapat mampu lah memilih kata-kata dengan baik, memperhatikan penggunaan gaya bahasa agar mudah dipahami oleh pendengar yang nantinya akan kalian berikan penjelasan dan juga dapat memberikan materi yang dengan runtut sesuai dengan topik yang dibahas. Seperti yang terjadi pada banyak kasus, yaitu meliputi dalam proses perencanaannya ya teman-teman semua, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan juga hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Adanya kasus-kasus yang muncul dalam pembelajaran kali ini yaitu pada proses pelaksanaannya. Masalah yang terjadi dalam perencanaan ini adalah sesuatu hal yang wajar karena seperti yang kita tahu tingkat pemahaman dan juga kemampuan menangkap materi setiap siswa itu berbeda-beda. Namun iring berjalannya waktu, guru maupun siswa juga harus membiasakan diri dengan mempraktikkan setiap pembelajaran yang belum dikuasai. Dengan begitu maka kalian itu nantinya akan mudah beradaptasi dan juga menerapkan beberapa metode pembelajaran berbicara di depan umum dalam kegiatan sehari-hari kalian. Untuk rencananya itu berbicara di depan umum itu sebenarnya hal yang mudah ya bagi sebagian orang yang sudah membiasakan diri seperti di acara-acara publik, di acara seminar atau yang lain-lain. Namun banyak juga beberapa orang yang tidak mampu dalam mengikuti proses. Seperti banyak siswa saat pembelajaran berbicara di depan umum itu tidak mampu dalam mengikuti proses pembelajaran karena belum terlalu memahami materi maupun metode yang disampaikan. Karena sejatinya dalam berbicara di depan umum kita tidak hanya asal bicara ya teman-teman, kita juga harus memahami apa sih yang akan kita sampaikan, materi apa yang akan kita berikan kepada pendengar kita nantinya. Selanjutnya dalam proses pelaksanaannya itu ada beberapa siswa yang kurang mampu dalam mengikuti pembelajaran karena mungkin banyak ya dari kalian itu yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh
guru yang menyampaikan materi berbicara di depan umum. Jadi kalian itu sebenarnya bisa mungkin ya, jika kalian itu membiasakan diri berbicara di depan umum seperti berbicara kepada teman-teman kalian dengan bahasa yang baik, maka dengan membiasakan hal itu, maka nantinya kalian akan lebih bisa dalam berbicara di depan umum dengan publik yang lebih luas, seperti acara seminar atau mungkin acara-acara formal lainnya. Dalam evaluasi hasil belajar ini, dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara, mungkin kita dapat melakukan beberapa cara ya, diantaranya yaitu membiasakan dalam kegiatan pembelajaran. Nantinya saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang disampaikan. Selain itu, saya juga memberikan pertanyaan kembali kepada kalian semua yang nantinya itu dapat melatih kalian dalam berbicara, yaitu dalam kegiatan tanya jawab nantinya. Jika misalkan kalian ada yang bertanya kepada saya, nanti akan saya jelaskan dan juga saya akan kembali bertanya kepada kalian supaya kalian itu terlatih dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Dalam kegiatan berbicara di depan umum, teman-teman, sebenarnya ada metode-metode yang mungkin efektif untuk menjadikan kalian itu siswa yang aktif dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu metode diskusi, metode tanya jawab, dan juga presentasi. Dengan metode diskusi nih, maka siswa belajar untuk dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi kalian nanti akan berdiskusi dengan teman-teman kalian yang lain agar dapat mampu menyelesaikan sebuah masalah yang nantinya akan mungkin saya akan memberikan tugas kepada kalian dan nantinya kalian akan bekerja sama dengan teman kalian untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk selanjutnya yaitu dengan metode tanya jawab ya. Dengan metode tanya jawab nantinya akan dapat memberikan kesempatan kepada kalian semua itu untuk berani mengeluarkan pendapat dan belajar untuk benar-benar memahami materi yang diberikan sehingga tidak salah dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu dengan metode presentasi. Metode presentasi itu dapat membantu kalian lebih aktif di dalam kelas karena dengan presentasi kalian dapat mencurahkan pengetahuan dan ilmu yang kalian dapatkan melalui belajar dan kalian dapat memberikan informasi kepada teman-teman kalian mungkin melalui presentasi yang kalian buat itu sehingga proses pembelajaran itu tidak melulu hanya saya yang melakukan, jadi kalian belajar untuk memberikan pengetahuan, memberikan informasi, memberikan pembelajaran dengan cara kalian sendiri dan dengan cara kalian memberikan pengetahuan dan membentuk suatu proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran tidak melulu saya terus ya yang memberikan pembelajaran, namun kalian juga harus dapat menyampaikan informasi mengenai materi pembelajaran sehingga situasi di proses pembelajaran itu menjadi lebih aktif. Metode yang saya ajarkan kepada kalian untuk melatih kemampuan dalam berbicara di depan banyak orang itu juga melatih kalian agar bisa menyampaikan argumen di depan banyak orang. Karena nantinya di saat kalian berbicara di depan umum, mungkin banyak orang yang mungkin bertanya atau mungkin menyampaikan pendapat sehingga kalian harus bisa dan juga harus siap untuk memberikan tanggapan kepada mereka. Mungkin saya hanya menjelaskan beberapa penjelasan seperti penjelasan sederhana ya, maksudnya saya tidak banyak memberikan penjelasan.
Baik, mungkin saya cukupkan saja sampai di sini karena kebetulan saya ini ada jadwal rapat mendadak. Jadi mungkin kalau kalian ingin ada pertanyaan atau kalian ingin ada yang ditanyakan lebih detail, bisa kalian chat melalui WA group. Dan sebelumnya untuk tugas, saya akan memberikan tugas kalian, nanti kalian buat kelompok. Kelompok terdiri mungkin dari 3-4 orang aja ya teman-teman. Nanti kalian bikin sesuai dari kalian aja lah. Kalian bikin sendiri nanti kelompoknya. 3-4 orang. Kalian membuat tugasnya itu tugas diskusi ya teman-teman, dengan topik mengenai masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran berbicara. Nanti kalian bikin presentasi bersama kelompok kalian, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan tunjuk satu atau mungkin sampai 1-2 kelompok ya buat mempresentasikan kerja kalian. Mungkin cukup sekian saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan, apa mungkin ada yang ditanyakan mengenai tugasnya teman-teman? Tidak ada ya? Mungkin nanti bisa kalian... Tidak, Ibu. Ya, mungkin nanti kalian kalau ada yang ditanyain bisa ditanyakan lewat WA grup saja ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.